Tersangka kok abang perapit aja kalau nggak senang itu aja bang. Nah, kan perapit aja bang kalau nggak senang bang. Kalau abang bilang kami nggak dirugikan, perapit aja bang kalau abang jago bang. Udah gitu aja bang. Cara-cara omongan kayak gini Udah bang gitu aja lah bang Repli. Nggak usah banyak ngomong bang. Nggak usah banyak ngomong. Kalau abang pintar, perapit aja bang. Gitu aja bang. Lihat ya, cara orang yang nggak ada otaknya ya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kadang-kadang memang intelektual itu akan teruji pada saat orang berdebat, sahabat ya. Dan itulah yang terjadi pada Repli Harung yang kita kenal sebagai seorang ilmuwan ahli tata negara ketika berhadapan dengan Lecu Manang. Tentu dalam konteks diskusi terkait soal Egy Sujana, terkait soal ijazah palsu lah. Dan benar-benar yang dipertontonkan Repli Harung ini hal yang di luar dugaan kita semua. Bayangkan saja kalau kalah dalam debat lalu mengatai Lecu Manang tak berotak. Nah, kelihatan bahwa ada Repli Harung betul-betul rontok di sini. Dan saya kira ini bukan karena fakta baru kok jadi kerontokannya itu, karena ada kebenaran yang jauh lebih kuat yang dia hadapi, sehingga yang muncul adalah emosi yang tak lagi bisa dia redam, sahabat. Di dalam laporan kami Pak Jokowi udah diperiksa bang selaku korbannya. Sudah diperiksa bang selaku korbannya. Atau ini anehnya. Ya faktanya bang udah tersangka kok bang. Kan udah tersangka bang. Iya kan penegakan hukum aja bang. Orang udah tersangka kok abang perapit aja kalau nggak senang. Itu aja bang. Perapit aja bang kalau nggak senang bang. Kalau abang bilang kami nggak dirugikan, perapit aja bang. Kalau abang jago bang. Udah gitu aja bang. Cara-cara omongan kayak gini. Udah bang gitu aja lah bang Repli. Nggak usah banyak ngomong bang. Nggak usah banyak ngomong. Kalau abang pintar, perapit aja bang. Gitu aja bang. Lihat ya, cara orang yang nggak ada otaknya ya begini. Lihat ya, cara orang yang nggak ada otaknya ya begini. Itu abang yang nggak ada Begitu otaknya. diajak ngomong Abang yang tidak ada otaknya berargumentasi, bang. Ya. dia marah sendiri. Abang yang tidak ada Makanya, otaknya. Ya. Anda yang tidak ada otaknya bang. Ya, oke. Anda yang tidak ada otaknya. Saudara-saudara sekalian, siapa yang nggak ada otaknya, dia kan? Dan tentu di titik ini perdebatan itu kemudian tidak lagi menjadi pertarungan gagasan, karena menjadi ledakan emosi yang lebih pada mempertahankan ego. Itulah yang terjadi pada perdebatan itu, sahabat. Jadi memang dalam dunia debat itu ada satu tanda kekalahan paling telanjang yang sering kita lihat, dan itu selalu terulang hampir setiap ada debat-debat di televisi itu. Kalau ada seseorang yang lebih banyak menyerang, itu sudah tanda-tanda itu bahwa dia sudah kehilangan struktur kata. Apalagi kalau emosi sudah menggantikan logika. Sebenarnya yang sedang terjadi adalah akal sehatnya itu sudah menyerah, dan ego yang dikedepankan, sahabat. Itulah yang terjadi dalam debat itu. Dan ironinya, karena ini terjadi atau dilakukan oleh orang yang terpelajar, orang yang merasa ahli ya, yang dari dulu selalu mengajari orang berpikir rasional. Tapi anehnya karena dia sendiri tidak mampu menerima kekalahan intelektual. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, Aristoteles itu pernah menyebut bahwa yang namanya logika itu adalah pondasi utama di dalam debat. Jadi ketika logika runtuh, yang muncul bukan lagi kebenaran, tapi amarah, seperti yang dipertontonkan oleh Repli Harung. Itu jelas bahwa amarah yang bicara. Jadi kata-kata yang dilepas tanpa kendali, etika hancur seketika, sehingga yang tersisa hanyalah suara keras, dan berharap bisa menutupi kosongnya argumennya atau dobolnya argumennya, sahabat. Padahal semakin keras suara itu, semakin jelas tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Itu yang terjadi pada Bang Repli Harung. Dan Immanuel Kant itu kan sudah mengingatkan itu, bahwa akal tanpa disiplin moral
itu bukan pencerahan, melainkan bahaya. Sebab ketika yang namanya kecerdasan dipakai bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk melindungi harga diri, untuk melindungi ya klaimnya lah toh, apalagi melindungi Roy Panji CS, maka intelektualisme itu sudah pasti berubah menjadi alat kekerasan simbolik, dan itu yang dipertontonkan oleh Refli Harun. Jadi gelar akademik ini tidak lagi dapat menyelamatkan seorang dari kebrutalan emosinya sendiri. Ya, lebih tepatnya kalau kita mengatakan bahwa tidak beradab secara intelektual. Padahal seharusnya ruang debat itu adalah merupakan ruang untuk mengeluarkan seluruh pengetahuan kita terkait dengan apa yang kita diskusikan secara rasional, dan harus dilakukan secara setara dan bermartabat. Karena itu kalau emosi yang mendominasi, maka ruang itu pasti mati. Yang tersisa bukan dialog, melainkan monolog kemarahan. Dan lagi-lagi saya mengatakan bahwa ini sangat jauh dari pencarian kebenaran, tapi ini adalah merupakan pertunjukan ego sesungguhnya. Padahal Bang Refli harusnya tahu bahwa kekalahan debat sebenarnya itu biasa saja. Yang luar biasa memalukan itu ketika seorang intelektual kehilangan adabnya di depan publik, seperti yang terjadi pada perdebatan itu, sahabat. Karena sejak saat itu bukan lagi argumen yang diadili, melainkan dirinya sendiri. Dan ingat bahwa sejarah ruang publik itu sangat kejam. Emosi boleh meledak hari ini, tetapi jejaknya akan diingat lama karena itu tersimpan di atas langit, susah untuk menghapusnya. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya, mengingatkan kita semua bahwa seyogyanya kalau kita ini merasa orang yang memiliki pengetahuan, sekalipun itu sedikit, alangkah baiknya kalau semua itu diletakkan pada pondasi dasar, yaitu adab dan etika. Karena yang namanya kecerdasan itu tidak ada gunanya kalau adab yang bermasalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diutus ke muka bumi, kan salah satu tugas beratnya itu adalah bagaimana memperbaiki adab dan etika. Saya kira demikian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.